Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Hamidah Zulinda Putri dari kelas 11 IIK 2. Saya absen nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari ilmu tafsir, yaitu bab 2 tentang munasabah ayat dalam Al-Quran. Nah, untuk poin-poinnya kita akan membahas yang pertama, pengertian munasabah, yang kedua, macam-macam munasabah, yang ketiga, cara mengetahui munasabah, dan yang keempat adalah hikmah mengetahui munasabah. 1. Pengertian munasabah. Secara etimologi, munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu munasabatan, yang artinya dekat atau qorib. Al-munasabah artinya sama dengan al-qorobah, yang berarti mendekatkan, dan juga al-musyakalah atau menyesuaikan. Sementara kata al-nasibu menurut Az-Zarkashi sama artinya dengan al-qoribu al-muttasil, dekat dan bersambungan. Pengertian munasabah secara terminologi menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut. A. Menurut Ibn Arabi, munasabah adalah koherensi atau hubungan ayat-ayat Al-Quran antara suatu bagian dengan lainnya, sehingga bagian satu kalimat yang maknanya harmonis dan strukturnya yang rapi. Menurut Al-Biqai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat atau surah dengan surah. C. Menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah merupakan usaha pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antara ayat atau surah yang dapat diterima oleh akal. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa munasabah ialah pengetahuan yang mempelajari berbagai hubungan atau relevansi antara ayat 1 atau surah dalam Al-Quran. Jadi, dalam konteks ulum Al-Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional atau akli, persepsi atau hissi, atau imajinatif atau hayali, atau korelasi berupa sebab akibat, ilat dan ma'lul, perbandingan dan perlawanan. Nama lain dari ilmu ini adalah ilmu tanasub al-ayat wa al-suar atau ta'aluk, atau pertalian atau irtibat atau al-ittisal dan al-ta'lil, yang artinya juga sama, yaitu ilmu yang menjelaskan persesuaian antara ayat atau surah yang satu dengan ayat atau surah yang lain. Yang kedua, sejarah munculnya ilmu munasabah. Sejarah munculnya kajian tentang munasabah tidak terjadi pada masa Rasulullah, melainkan setelah berlalu sekitar 3 atau 4 abad setelah masa beliau. Hal ini berarti bahwa kajian ini bersifat ijtihadi atau pendapat para ulama. Oleh karena itu, keberadaannya tetap sebagai hasil pemikiran manusia atau para ahli ulumul Quran yang bersifat relatif, mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan salah, sama halnya dengan hasil pemikiran manusia pada umumnya yang bersifat relatif atau dhanni. Yang ketiga, cara mengetahui munasabah. Dalam meneliti keserasian susunan ayat dan surah atau munasabah Al-Quran, diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. Terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah ini, yaitu yang pertama, mengetahui susunan kalimat dan maknanya. Yang kedua, mengetahui maudhu atau topik yang dibicarakan. Dan yang ketiga, mengetahui asbab al-nuzul. Menginjak poin yang berikutnya, yaitu poin yang keempat, yakni bentuk-bentuk dan contoh munasabah. Para ulama tafsir mengelompokkan munasabah ke dalam 2 kelompok besar, yaitu hubungan dalam bentuk keterkaitan redaksi dan hubungan dalam bentuk keterkaitan makna atau kandungan ayat atau surat. Menurut Quraisy Shihab, paling tidak ada 6 jenis munasabah yang bisa ditemukan dalam Al-Quran, yakni pada A. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri.
baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat yang lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Hal ini tanpa ada hubungannya yang ditandai dengan huruf athof. Sebagai contohnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? B. Hubungan antara kandungan ayat dengan fasilah atau penutup ayat. Dalam satu surah terdapat korelasi antara awal surah dan akhirannya. Misalnya, dalam surat Al-Qasas dimulai dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun serta pasukannya. Sedangkan penutup surah tersebut menggambarkan pernyataan Allah agar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir, sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayah. C. Hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Contohnya, dalam masalah ini adalah terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 yang berbunyi Qad aflaha al-mu'minun. Lalu di bagian akhir surat tersebut berbunyi Innahu la yuflihu al-kafirun. Ayat pertama menginformasikan keberuntungan dalam orang-orang mukmin, sedangkan ayat kedua tentang ketidakberuntungan orang-orang kafir. Munasabah antar ayat ini juga dijumpai dalam surat pada Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kata al-qashin yang kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya yang memberi informasi tentang maksud dari kata al-qashin tersebut. Yang D. Hubungan muqaddimah satu surah dengan surah berikutnya, misalnya antara surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, di mana dalam surat Al-Fatihah berisi tema global tentang akidah, muamalah, kisah, janji, dan ancaman. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah berisi penjelasan yang lebih rinci dari isi surah Al-Fatihah. Yang E. Hubungan penutup satu surah dengan muqaddimah surah berikutnya. Misalnya permulaan surah Al-Hadid ayat 1 dengan penutupan surat Al-Waqi'ah ayat 96 memiliki relevansi yang jelas, yakni keserasian dan hubungan dengan tasbih. Yang F. Hubungan kandungan surah dengan surah berikutnya. Al-Quran sebagai satu kesatuan yang bagian-bagian strukturnya terkait secara utuh. Pembahasan tentang munasabah antar surah dimulai dengan memposisikan surah Al-Fatihah sebagai umul kitab atau induk Al-Quran, sehingga penempatan surah tersebut sebagai surat pembuka atau Al-Fatihah adalah sesuai dengan posisinya yang merangkum keseluruhan isi Al-Quran. Surah Al-Fatihah menjadi ulumul kitab sebab di dalamnya terkandung masalah tauhid, peringatan, dan hukum-hukum, yang dari masalah pokok itu berkembang sistem ajaran Islam yang sempurna melalui penjelasan ayat-ayat dalam surah-surah setelah surah Al-Fatihah. Ayat 1-3 surah Al-Fatihah mengandung isi tentang tauhid, pujian hanya untuk Allah karena dialah penguasa alam semesta dan hari akhir, yang penjelasannya rincinya dapat dijumpai secara tersebar di berbagai surah Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas yang dikatakan sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Poin yang ketiga yaitu manfaat mempelajari ilmu munasabah. Di antara manfaat mempelajari ilmu munasabah adalah sebagai berikut. A. Untuk menepis pandangan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran tidak mempunyai hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. B. Mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. C. Dapat mengetahui ketinggian atau keindahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian antara ayat atau surah yang satu dari yang lain. Yang D. Dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan satu kalimat
atau suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Demikianlah penjelasan tentang bab 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.